Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, semoga malam ini kita mendapatkan ilmu karena kita sejatinya memang pencari ilmu ya. Sebenarnya saya lebih ke diri saya, tapi saya yakin Anda semua juga membutuhkan ilmu ya. Baik, kita sekarang ada tema, ada dua orang yang akan berdiskusi, yaitu guru kita Bang Zulkifli M. Abbas atau lebih akrab dipanggil Bang Zuma, dengan kalau boleh saya bilang pendatang baru di dunia debat Islam ya, di dunia debat Kristen dari pihak Kristen, yaitu adik kita, kalau saya bilang adik ya masih boleh lah dibilang adik, yaitu Ebenezer T. Manulang. Beliau ini sudah pernah berdiskusi dengan saya di Geraha Mu'alaf, kemudian saya tertarik berdiskusi dengan beliau lagi, tapi saya lebih ingin beliau berdiskusi dengan Bang Zuma. Nah, tema yang kita sepakati pada hari ini adalah sumber penulisan kitab Perjanjian Baru, dan ini sudah disepakati oleh Eben. Tapi sebelumnya mungkin Eben bisa memberi perkenalan dulu mungkin kepada ikhwan fillah yang ada di rumah dan juga member Zoom di sini, karena ini baru pertamanya Eben muncul di sini, dan mungkin juga sedikit biar Bang Zuma juga lebih tahu dari denominasi apa dan apa perbedaannya dengan Kristen lainnya. Silakan Eben secara singkat diperkenalkan dulu. Baik, terima kasih atas undangannya dari Uni Rifa. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Manulang. Saya datang dari denominasi, kalau secara denominasi sih Gereja Masjid Advent Hari Ketujuh. Mungkin ada yang pernah dengar. Yang paling membedakan dari Kristen lain sih dari hari ibadahnya sih, sesuai dengan namanya, Hari Ketujuh, yaitu hari Sabtu atau sering dibilang hari Sabat. Dan yang lain hampir-hampir sama sih. Yang lain ada memang beberapa perbedaan, tapi nggak terlalu banyak, fokusnya hanya di hari Sabatnya itu aja. Tapi saya sendiri tidak terlalu suka sih menyatakan diri sebagai denominasi gitu, datang dari denominasi Advent itu. Saya lebih suka menyatakan diri saya sebagai seorang Kristen, karena denominasi saya sendiri memiliki paham yang berbeda dengan saya dalam hal ketuhanan ya, atau Tritunggal. Mereka percayanya Tritunggal atau Trinitas, tapi saya sendiri tidak mempercayai hal tersebut, walaupun itu di doktrin gereja kami. Saya lebih percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, dan itu yang membuat saya berbeda dari denominasi saya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya untuk teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih Eben. Mungkin Bang Zuma sudah paham ya dengan siapa berdiskusi, dan itu sedikit dari Eben. Baik, boleh kita lanjutkan saja diskusi pada kali ini. Silakan kita, apa perlu timer Bang Zulfikar, karena saya rasa Eben adalah seorang yang sangat lumayan santun. Kalau mau di timer juga boleh, kalau tidak ya boleh. Bagaimana, saya manut dengan Bang Zulfikar nih? Di timer atau dulu, bagaimana? Mbak Rifa, perkenalan dulu, nanti kita lihat sikonya dulu. Oke, perkenalan kan sudah tadi nih. Kita mau langsung ke perkenalkan diri sama Mas. Oh, oke. Oh iya. Bang Zuma ini udah terkenal ke seluruh alam, tapi mungkin Eben belum tahu ya, nggak apa-apa. Silakan Gurunda diperkenalkan dirinya kepada adik kita Ebenezer ini, biar lebih akrab. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam kenal buat Adinda Eben. Ya. Malam ini kita berdiskusi, yang mana tentu tujuan daripada diskusi ini bukan mencari kalah ataupun menang, tetapi sekedar untuk menjabarkan kebenaran yang ditoreh dari pengajaran-pengajaran orang-orang terdahulu dari kita, yang mengajarkan bagaimana kemudian kita harus hidup bertuhan, mengenal Tuhan yang benar melalui daripada goresan-goresan yang mereka lakukan dalam kehidupannya sebagai utusan Tuhan. Nama saya Zulkifli M. Abbas, saya ada di Makassar. Saya tidak berasal daripada golongan yang tertentu di dalam ajaran agama Islam, tapi saya adalah ahli sunnah wal jamaah, tidak ikut di dalam sebuah partai apapun atau organisasi Islam dalam hal menobatkan diri untuk menjadi sebuah golongan yang menganggap golongan lain itu salah.
Ya, itu sekedar perkenalan dari saya. Baik, Eben bisa dipahami dengan siapa berdiskusi. Dan seperti yang tadi kita sepakati, saya ingatkan kembali, kali ini Eben sebagai pihak Kristen ingin menjelaskan mungkin apa yang dia pahami tentang sumber-sumber penulisan kitab Perjanjian Baru, dan mungkin saja nanti Eben juga bisa bertanya kepada Bang Zuma dan begitu pun sebaliknya karena kita sedang berdiskusi. Silakan yang ingin duluan kira-kira opening statement pada kali ini, Eben atau Bang Zuma, silakan disepakati. Siapa dulu? Ini dipakai timer apa enggak, Mas Zuma? Supaya tidak menjadi ini, ya lebih bagus seperti ini. Gunakan timer, silakan. 20 Perlu berapa menit? Perlu berapa Cukup menit? 20 menit. 30 menit ya? Boleh 30, Bang. 30 aja, 30. Jelaskan aturannya Mbak Rifa, biar nggak salah paham. Oke, baik. Kita punya aturan ini, Eben. Kita akan memberikan kedua belah pihak waktu 30 menit. Jadi waktu akan berkurang ketika siapapun yang berbicara akan mengurangi waktunya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk memaparkan argumentasi terbaik Anda. Nah, jadi kita di sini Eben tentu bisa melihat di layar screen ya 30 menit. Nah, jadi tidak peduli ya siapapun yang mau duluan atau bagaimana. Yang penting ketika Anda berbicara maka waktu Anda akan berkurang. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dipahami ya, Eben. Atau passwordnya itu silakan dijawab atau monggo dijawab. Nanti waktu akan berganti kepada yang menjawab ataupun memberi keterangan. Oke. Jadi clue-nya adalah gini aja, silahkan mungkin bisa, kalau ketika Eben mengatakan silahkan, lalu diangkat sama Bang Zuma dijawab, atau begitu pun sebaliknya, gimana? Betul. Bisa dipahami, Erben? Oke, Erben, apa? Boleh. paham Eben? Maksud saya? Berarti bukan Eben, kayak Eben. Graham Walaf kemarin ya, yang ganti-gantian ngomong ya. Beda. Ya, Jadi karena kalau di Graham Wallace sebenarnya sistemnya sama, tapi kemarin kita pakai yang model lama. Kan kita dikasih 3 pilihan, kita pilih yang pertama kan. Kalau yang seperti ini pun adalah pilihannya juga, ada juga seperti itu. Jadi ketika Eben berbicara, misalkan sudah cukup rasanya, Eben katakan silahkan kepada Bang Zuma, lalu Bang Zuma pun berbicara, waktu beliau yang berkurang, waktu Eben tidak berkurang. Jadi seperti itu. Bagaimana? Oke. Bisa paham? Ingat clue-nya ya, clue-nya perkataan untuk mengganti upper handle-nya adalah silahkan. Oke? Oke. Oke, terima Dan warna kasih ya. biru ya. Oke, terima kasih. Dilihat Tunggu warnanya. sebentar. Oke. Apa cuman saya yang open cam? Oh iya, Saya cuma- dua orang saja. Kalau terlalu Nggak banyak. bisa lihat Oh, Bang, ada teman yang bicaranya. oh gitu ya. Mungkin kita tanya dulu Bang Kalau Zuma. matiin cam, Open cam dengan masker mungkin. Aku juga matiin cam. Mungkin Bagaimana? bisa nanti setelah tidak live lagi saya akan open cam untuk ngobrol sama. Untuk sebagai pengimbang, Oh, Mas gitu. Erben juga nggak diwajibkan untuk buka cam selagi kita Oke. diskusinya itu santun gitu aja. Oke. Oh, oke. Oke. Oke, Eben boleh tutup cam kok. Tidak wajib untuk buka. Oke. Oke, kita bisa mulai? Iya. Baik, terima kasih atas pengertian Eben. Oke, silakan untuk memulai. Siapa yang ingin di awal, Eben atau Bang Zuma? Saya menunggu keputusan dari Anda berdua. Siapa yang ingin duluan? Opening statement. Silakan Adinda Eben, boleh. Eben. Baik, Oh. baik. Oke. Silakan Eben untuk memulai diskusi Anda dengan Bang Zuma, dan mohon ikhwan fillah yang ada di rumah kita simak karena kita sama-sama berburu ilmu, dan juga member yang ada di sini mohon dihargai, dan saya harap tidak ada yang mencoba untuk mengganggu jalannya diskusi. Terima kasih untuk semuanya atas pengertiannya. Silakan Eben. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bilang ini topik tiba-tiba ya, soalnya dari kemarin saya tanya ke Uni apa yang mau jadi topik pembahasan, dia belum kasih tahu, katanya nanti di situ
Jadi ini saya baru tahu gitu. Saya mau bilang bahwa saya bukan seorang yang ahli dalam 100% tahu segalanya, tidak. Saya juga bukan datang dari latar belakang seperti pendeta atau seorang ahli sejarah yang tahu banyak hal. Saya hanya pelajari apa yang saya pelajari Alkitab dan saya bagikan apa yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Saya tidak akan karang-karang apa yang saya tidak tahu gitu. Saya tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Kita manusia tetap terus hidup. Nah, selama kita hidup kita belajar. Nah, dari apa yang sudah saya pernah pelajari, bahwa Alkitab itu ditulis oleh banyak orang. Ada Musa, ada Yeremia, Yesaya, Daniel, macam-macam. Nah, terlalu panjang kalau disebutkan satu persatu. Begitu juga dengan yang Perjanjian Baru. Ada beberapa orang yang menjadi penulisnya. Seperti Matius, Markus, Lukas, itu beda-beda orang yang menulisnya. Paulus gitu kan. Tapi tetap sumber inspirasi yang menginspirasi mereka dalam menulis tulisan tersebut atau mewahyukan. Dalam Kristen juga ada istilah wahyu atau pembukaan, pemberitahuan gitu, ada dalam bentuk visi, penglihatan, ada dalam bentuk mimpi, ya seperti kitab terakhir Alkitab itu di Wahyu, itu ditulis oleh Yohanes, itu dia dapat visi, dapat penglihatan dalam bentuk mimpi, dia melihat bagaimana akhir dari dunia ini, lalu dia tuliskan dalam kitab Wahyu. Dan hal serupa juga terjadi di kitab-kitab lain. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui malaikat datang kepada dia, seperti Daniel, kitab Daniel di Perjanjian Lama itu ada malaikat datang langsung kepada dia. Jadi walaupun malaikat yang datang, malaikat ini nama lain untuk malaikat itu messenger atau pembawa pesan. Jadi dia tetap sumber awalnya itu dari si firman Allah itu. Dialah sumber dari semua kitab-kitab yang ada di Alkitab, sekalipun yang menuliskannya itu beda-beda orangnya gitu. Dan setiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang dia ingin sampaikan kepada manusia. Jadi kalau ditanya sama Bang Juma, ada berapa orang yang sumber daripada penulisan Alkitab yang saya tahu sejauh ini, ya dari satu yang tadi itu, yang saya bilang tadi, firman Allah tadi, dialah yang berbicara, menginspirasi para murid, para rasul, para nabi untuk menuliskan Alkitab. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin Bang Zuma ingin mengatakan sesuatu, saya persilahkan. Baik. Jadi kita yang hidup di... Terima kasih, Eben. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas... Waktunya bisa dilihat, Eben ya. Iya, Uni. Oke. Eben warna biru, Bang Zuma warna merah. Jadi biar tahu nanti. Silakan Bang Zuma. Baik. Kita ini sebagai makhluk yang menyadari posisi kita sebagai ciptaan dan juga menyadari keberadaan kita ini tentu ada tujuannya. Dan orang yang beragama mengakui bahwa tujuannya itu adalah menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Dalam arti kata, bagaimana kita mengabdi sebagai ciptaan dengan ucapan syukur menyembah kepada esensi Sang Pencipta kita. Nah, di dalam proses kehidupan ini ada terjadi pengelompokan yang disebabkan oleh karena pola pikir dan juga pendalaman kita terhadap kitab suci yang kita miliki. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, ketika Yudaism membentuk sebuah sistem di dalam kehidupannya, beragama, menyembah kepada Sang Pencipta, satu sumber yang mereka gunakan, ketika mereka menggunakan kitab Taurat, maka mereka akan menuju pemikirannya dan juga pemahamannya serta imannya kepada satu sumber, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga umat Islam, ketika dia mengatakan dirinya sebagai umat Islam dan mengkitabkan kitab suci Al-Quran, maka kitabnya tentu berasal dari satu sumber, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan demikian tidak akan mungkin ditemukan dua versi Al-Quran yang kemudian menceritakan satu dari Abu Bakar, satu dari Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi semua tertuju kepada sentralisasi siapa yang menjadi duta pada saat
diutusnya duta ini, dialah yang menjadi satu-satunya sumber pemberitaan akan keselamatan yang diberikan kepada kaum atau umat di mana dia diutus. Nah, saya dengan dasar pijakan ini kemudian, ketika saya melihat sisi ini di dalam kitab saudara, itu saya tidak menemukan itu. Konsep ini saya tidak menemukan. Lukas menceritakan tentang Yesus. Lagi-lagi menceritakan satu sumber, yaitu Yesus. Matius juga menceritakan satu sumber, yaitu juga Yesus. Lukas juga demikian. Artinya, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti mereka-mereka ini adalah oknum-oknum yang mendengarkan firman. Kita yakini itu adalah oknum-oknum yang mendengarkan firman dari Yesus. Artinya pemberitaan yang kemudian disampaikan oleh mereka-mereka ini tentu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali, karena Yesus adalah merupakan satu-satunya sumber. Saya kasih contoh. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Di situ secara garis besar Yesus datang sebagai manusia. Tetapi Lukas menuliskan di dalam Lukas 2 ayat 11, Yesus datang lahir sebagai Tuhan. Bagaimana kemudian dua orang ini, ketika mereka adalah narasumber yang betul-betul menerima dari sumber yang satu, bisa berbeda? Itu poinnya. Kemudian, sebagai orang yang memiliki akal pikiran, bagaimana mungkin kemudian kita menjadikan hal yang sudah ada di dalamnya satu kontradiksi yang sangat luar biasa bisa kita imani sebagai firman Tuhan? Ini yang ingin saya tahu dari adinda saya, Eben. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas tanggapannya dan pertanyaannya. Siap. Jadi Bang Juma tadi bilang ada kontradiksi antara Alkitab, kira-kira begitu ya, saya pahaminya tadi. Nah, sebenarnya kita nggak bisa bilang itu kontradiksi, karena sebagaimana kalau kita bercerita ya, misalnya saya datang nih ke gereja, atau saudara-saudara teman-teman datang ke musola gitu, ada mendengarkan dakwah, mendengarkan khotbah. Satu orang sumbernya, ustadz ini misalnya, atau pendeta ini yang berbicara, dia sampaikan satu khotbah. Lalu ada beberapa orang yang hadir. Nah, ketika kita pulang dari gereja atau dari musola, lalu teman kita yang tidak hadir, tidak datang ke musola atau ke gereja, bertanya, tadi ustadz bicara tentang apa, ngomongin apa, pendeta tadi khotbahin apa gitu. Nah, ketika dia tanya si A temannya dan si B, namanya juga manusia, punya perspektif yang bisa dibilang cara berceritanya berbeda. Mungkin si A ini akan bercerita seperti ini, si B bercerita seperti ini, tapi esensi daripada cerita itu tetap sama gitu. Misalnya si A ini, oh tadi pendetanya khotbah begini. Si B bilang, oh pendetanya begitu. Kira-kira begitulah yang terjadi di Matius, Markus, dan Lukas. Mereka tiga perspektif yang berbeda menceritakan kejadian yang sama yang mereka saksikan. Ketika misalnya Yesus disalibkan atau ketika Yesus mengadakan mukjizat, itu yang mereka ceritakan berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, itulah yang mereka saksikan. Jadi kalau dibilang kontradiksi sih enggak, hanya saja itu perspektif untuk melihat cerita itu gitu. Karena untuk melihat suatu hal itu bisa dari beberapa perspektif. Tapi satu hal yang sama, bahwa tidak ada kontradiksi yang sama-sama benar-benar salah gitu loh. Kalau Bang Juma bisa tunjukin mungkin ya, atau tampilin di layar, moderator atau admin bisa tunjukin, kita bisa bahas sama-sama yang mana yang dia benar-benar kontradiksi salah gitu. Saya pernah baca, ada juga Muslim pernah ngomong, kenapa di Matius Yesus dibilang lahir dari golongan dari keturunan ini, lalu di Markus dibilang Yesus lahir dari keturunan ini. Nah, ternyata setelah kita selidiki bahwa si Matius itu bercerita golongan dari yang mamanya, misalnya dari orang ibunya, orang tua perempuan. Si Markusnya cerita dari orang tua laki-laki, keturunan orang tua laki-laki. Jadi
itu bukan kontradiksi, hanya saja cara mereka bercerita itu menggunakan perspektif yang berbeda gitu, tapi tetap sama yang diceritakan itu. Mungkin begitu, Bang Juma. Silahkan. Baik, dari keterangan Anda, saya dapat kesimpulan bahwa kitab Anda itu tidak semuanya adalah firman Tuhan yang diterima oleh Yesus yang disampaikan kepada muridnya. Karena Anda telah mengatakan, ketika kita ke masjid, ketika kita ke gereja, ada yang tidak hadir. Kemudian yang hadir itu yang menceritakan kepada yang tidak hadir. Sehingga terjadi sebuah bias daripada apa yang disampaikan dari pengkhotbah tersebut. Taruhlah Yesus menyampaikan hal demikian. Nah, apakah ketika Anda sudah mengakui bahwa kitab suci yang Anda katakan suci itu tidak semuanya menuliskan firman Tuhan, maka bisa dan masih bisa diakui sebagai itu adalah sebuah kitab suci. Sementara Anda telah menjelaskan dengan gamblang bahwa yang mereka tuliskan itu adalah bagaimana sudut pandang mereka memahami, namun tujuannya tetap sama. Sementara yang menjadi sumber daripada firman Tuhan, sebagai penyampai firman, sebagai duta Tuhan di muka bumi ini, yang kemudian Anda sebut sebagai anak Tuhan atau apalah itu, dia mengatakan dengan jujur, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini Yesus. Ini Yesus menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan asumsinya dia, tetapi apa yang disampaikannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Bagaimana dengan Yohanes, bagaimana dengan Matius, bagaimana dengan Lukas, yang mereka bukanlah duta utusan Tuhan, bukan anak Tuhan yang menurut menurut pemahaman Kristen terhadap Yesus. Sementara apa yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya itulah firman Tuhan. Nah, Anda menerima pernyataan Lukas, contoh yang saya gambarkan tadi. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, coba didengarkan. Sebab banyak penyesat telah datang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 11, dia katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Jadi dua orang ini menceritakan kelahiran Yesus. Yang satu lahir datang sebagai manusia, yang satu lahir datang sebagai Tuhan. Nah, kembali kepada pokok materi. Jika Yesus adalah narasumber, apa mungkin Yesus mengajarkan kepada Yohanes dia adalah manusia, yang satunya diajarkan dia adalah Tuhan? Apakah pada saat Yesus menyampaikan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, ada di antara dua orang ini yang bukan muridnya, atau dua-duanya bukan muridnya? Karena kalau dia dua-duanya muridnya, tidak mungkin antara satu menjelaskan yang satu menjelaskan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh yang satu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas ayatnya. Ya, saya tidak bantah ayat tersebut, itu benar 100% ayat itu tertulis di Alkitab. Dan perkataan kedua orang tersebut sama-sama benar, Bang Juma. Tidak ada yang salah dengan perkataan mereka berdua itu. Memang Yesus lahir ke bumi dari Maria sebagai manusia, benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan memang Yesus lahir sebagai juru selamat. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu, di mana masalahnya gitu? Kalau mengenai yang sumber Yesus sendiri berbicara mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tidak dia sampaikan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapanya atau dari Allah. Nah, itu juga benar. Yesus kan di Alkitab disebutkan sebagai firman Tuhan, sebagai logos kalau dalam bahasa aslinya. Dia adalah firman atau yang berbicara, yang menyampaikan. Dia adalah manifestation dari Allah, perkataan Allah gitu. Jadi apa yang disampaikan Yesus basically pada dasarnya adalah perkataan daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau dibilang Yesus adalah messenger, penyampai pesan, benar, tidak ada yang salah dengan itu gitu. Jadi Bang Zuma, apa yang disampaikan oleh para rasul atau para murid
tidak ada yang salah dengan apa yang mereka sebutkan. Mungkin begitu. Bang Juma, silakan. Baik, jadi kembali kepada apa yang saya jabarkan di awal tadi, bahwa keberadaan kita sebagai hamba Tuhan untuk mengenal Tuhan itu tentu menggunakan akal sehat agar kita dibedakan dengan makhluk yang lain. Nah, Anda mengatakan ketika yang satu mengatakan antikristus adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Satu. Di Lukas, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwa Lukas ini menantang Yesus, menantang Yohanes. Dia katakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Berarti bukan manusia, kan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Manusia itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Kembali kepada akal sehat. Yohanes mengatakan antikristus adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Lukas membantah. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada pertentangan? Satu mengatakan manusia, yang mengatakan bukan manusia adalah antikristus, yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia, itu salah, karena di situ dikatakan oleh Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud. Ini saya tidak ingin mengorek iman Anda. Saya hanya ingin menggelitik akal sehat Anda. Karena kita selaku manusia, akallah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Silakan. Baik, terima kasih atas respon dari Bang Juma. Baik. Memang benar kita manusia punya akal, punya otak untuk berpikir, tapi dalam Alkitab ya, nggak tahu kalau di Quran bagaimana, tapi dalam Alkitab dikatakan ada sejumlah hal yang dibuka untuk kita pelajari, ada sejumlah hal yang tertutup untuk tidak kita pelajari, atau bisa dibilang rahasia yang hanya akan dibuka ketika kita nanti berjumpa langsung di surga, bisa kita tanya langsung kepada Yang Maha Kuasa tentang yang kita tidak tahu di bumi. Nah, lalu bagaimana dengan yang sekarang kita tidak tahu itu? Itu yang kami sebut dengan iman, dipercayai dengan iman. Diterima. Iman itu dalam Alkitab definisinya secara sederhana bisa dibilang kita menerima sesuatu walaupun kita tidak melihatnya, walaupun tidak ada bukti nyata di depan mata kita. Contoh seperti ini, Mas Juma, kalau mau pakai akal dan logika, dalam Kristen dan dalam Islam, Yesus itu lahir tanpa bapak, tanpa ada hubungan antara laki-laki dan perempuan bersetubuh. Dia bisa lahir. Nah, kalau Bang Juma mau coba jelaskan itu dengan akal sehat, bagaimana Bang Juma mau menjelaskan itu? Tidak bisa. Karena memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal sehat. Tetapi dengan iman, ya kalau dalam Kristen, kami terima itu, bahwa itu benar-benar terjadi. Semoga jaringan saya tidak bermasalah, soalnya saya dengar suara saya putus-putus. Nah, mengenai tadi si Lukas itu, dan si, siapa tadi, Yohanes ya, yang punya cerita berbeda, sebenarnya mereka tidak punya cerita yang berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka itu menceritakan hal yang sama. Yesus itu benar manusia, makanya dia dibilang sebagai anak manusia. Dia sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Dan ketika Lukas bilang dia adalah juru selamat, itu benar juga, karena memang dia adalah anak Allah gitu kan. Jadi tidak ada yang salah dengan ucapan mereka itu, sama-sama benar. Nah, mungkin yang susah bagi teman-teman Muslim untuk baca atau untuk percaya adalah bagaimana mungkin ada dua kodrat, ya, ada kodrat manusia dan ada kodrat ilahi, nature ya. Nah, inilah yang kita bilang tadi sebagai sesuatu yang misterius, yang tidak dijelaskan terlalu banyak di Alkitab. Tapi satu hal yang pasti, Yesus itu disebut sebagai anak Allah dan dia juga disebut sebagai anak manusia. Itu mungkin, Bang Zuma, silakan. Baik. Kembali kepada sebelumnya Bang Zuma, tadi kan yang baru bertanya baru Bang Zuma. Mungkin nanti Eben silakan bertanya juga kepada Bang Zuma. Jadi jangan sampai lupa nanti bertanya karena waktunya. Masih mau nanya. Oh, nggak apa-apa. Iya, saya layani. Oke, nanti bisa continue ya Ben mungkin ya. Maksudnya tidak kali ini saja tuntas gitu dulu. kita Nggak ya. enak nanti Bang Juma masih ada pertanyaan. Baik. Oke, bagus. Ingat time Ben tinggal 19.25, Bang Zuma masih 21.04. Silakan Bang Zuma, Ben tidak masalah dengan tidak bertanya. Silakan. Oke, jadi sebenarnya ini
bukan masalah bertanya atau tidak, ini masalah kebenaran. Dan saya hanya satu poin itu aja, yaitu bahwa sumber daripada firman itu tentu Allah mengutus para utusannya yang kemudian kita sebut dengan utusan Allah atau Nabiullah atau Rasulullah di dalam bahasa Arab. Nah, kembali kepada tema tadi, narasumber daripada gospel atau perjanjian baru itu hanya satu, yaitu Yesus. Yesuslah yang menjadi tumpuan daripada tulisan-tulisan kitab yang sudah dikanon ini. Nah, kalau memang sumbernya Yesus dan yang menuliskannya ini adalah muridnya Yesus, maka tidak mungkin ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Karena Yohanes mengatakan antikristus, ini bercerita tentang antikristus, adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Coba, antikristus loh. Nah, Lukas muncul sebagai antikristus di situ dengan mengatakan yang lahir itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalau Anda kemudian mengatakan juru selamat, Anda mengatakan di kota Daud atau Kristus atau Mesias, ingat yang lahir di situ adalah Tuhan di kota Daud. Berarti Lukas memproklamirkan dirinya sebagai orang yang mengajarkan anti terhadap Yesus, anti Kristus dia, karena dia mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Dengan kata lain, yang lahir itu adalah Hasem. Kalau kita memahami Hasem itu adalah sang pencipta, dan orang Indonesia menyebut sang pencipta itu adalah Tuhan, maka sang pencipta telah lahir. Sementara Yohanes mengabarkan antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman bahwa yang lahir itu adalah Yesus sebagai manusia. Bagaimana kemudian akal Anda menganalisa masalah ini sementara sumbernya cuma satu, yaitu Yesus, bukan siapa-siapa? Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Nggak tahu ya, tadi saya rasa sudah cukup jelas bahwa Yesus itu manusia benar, dan Yesus itu juru selamat atau pencipta atau Hasem atau apalah namanya, itu juga benar gitu. Sekali lagi coba saya ulangi bahwa di Kristen itu atau di Alkitab itu possible atau bisa terjadi, yaitu Yesus sebagai manusia dan juga sebagai juru selamat. Ini sesuatu yang tidak ada di kitab-kitab lain, tidak ada di agama lain, tidak ada di Buddha, Hindu atau di Islam, tidak ada. Hanya di Kristen yang ada hal seperti ini, yang dimana ilahi dan manusia ini kodratnya bersatu secara misterius. Itu ada tertulis di Alkitab. Hanya karena Lukas mengatakan bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat, bukan berarti dia jadi antikristus gitu loh. Kita nggak bisa pakai logika seperti itu. Kita nggak bisa, kayak contohnya A sama dengan B, belum tentu B sama dengan A, gitulah mungkin. Semoga bisa paham apa yang saya maksudkan. Nah, jadi ketika kita bilang itu kontradiksi, sebenarnya enggak. Mungkin Bang Zuma perlu ketahui ada alasan kenapa Yesus ya, yang adalah awalnya dia seorang anak Allah yang adalah ilahi, lahir ke bumi sebagai manusia. Kenapa harus seperti itu? Itu sebenarnya ada pelajaran sendiri untuk itu, karena itu lumayan panjang pembahasannya. Ada sebabnya kenapa dia harus lahir sebagai manusia. Kalau Bang Juma mau bilang nggak mungkin ilahi dan manusia itu orang yang sama, mungkin di dalam Kristen itu mungkin. Itu juga alasan kenapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia, nggak bisa yang lain gitu. Karena tadi itu, karena siapa dia adalah ilahi tadi, tapi dia harus lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Jadi dia harus menjadi manusia. Semoga Bang Zuma bisa mengerti apa yang saya coba sampaikan. Ada alasannya itu kenapa si Yesusnya lahir sebagai manusia. Ya, mungkin silakan Bang Zuma merespon. Oke. Jadi ketika Yesus atau Hasem atau Tuhan Sang Pencipta ini ingin menyelamatkan manusia, maka dia harus menjelma menjadi manusia. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan ini ingin menyelamatkan monyet, apakah dia harus menjelma menjadi monyet? Kalau cuma atas alasan itu. Karena kenapa? Pijakan
daripada konsep kekristenan itu adalah keselamatan dari Yahudi, keselamatan dari Israel. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah banyak memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel melalui utusan-utusannya. Nah, di sini yang kita ceritakan adalah bukan narasumber, tetapi kitab Anda. Kitab Anda yang menceritakan bahwa satu orang yang menjadi penerima ajaran dari Yesus dengan orang yang katanya juga menerima ajaran dari Yesus mengajarkan sesuatu yang kontradiksi. Yesus lahir sebagai manusia dengan Yesus lahir sebagai Tuhan. Yang mana yang benar? Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Lukas mengatakan lahir sebagai Tuhan. Yohanes mengatakan lahir sebagai manusia. Ini kita berbicara mengenai kebenaran, bukan antara saya Islam maka saya harus benar, tidak. Ini mengenai kebenaran kitab suci. Kembali kepada Anda. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Anda mau teruskan beriman atau tidak. Nah, kembali. Kita mengambil sedikit terjemahan daripada kitabnya Bani Israel yang kemudian diimani oleh sahabat Kristen. Kejadian 1 ayat 11. Ayat 12. Kejadian 26 ayat 27. Ayat 1 ayat 26 ayat 27. Di situ jelas dikatakan pohon diciptakan sebelum manusia diciptakan. Tetapi Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat 9 manusia diciptakan sebelum pohon diciptakan. Ini terjemahan. Wallahu alam dengan bahasa Ibraninya, dengan bahasa aslinya. Tapi yang pasti teman-teman Kristen itu mengimani kitab yang kemudian diterjemahkan dari hasil Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tadi Anda mengatakan, oh tidak, ada dasar ilmu, ada kajian tersendiri yang nantinya menjelaskan bahwa Yesus dikatakan telah menjadi manusia, itu ada disiplin ilmu tersendiri untuk menjelaskan itu. Tapi bagaimana dengan kontradiksi-kontradiksi yang seperti ini? Ada yang mengatakan manusia lebih dulu, ada yang menciptakan pohon lebih dulu. Ilmu apa lagi yang menggunakan? Nah, karena itulah kemudian saya ingin mengatakan bahwa kita memerlukan naskah yang original untuk mengakui dan mengetahui titik kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Namun masalahnya kemudian adalah di manakah naskah kitab-kitab asli tersebut? Nah, jika kita ingin memperbaiki kitab Taurat, kita ingin memperbaiki Injil, lalu kemudian yang kita jadikan acuan adalah terjemahan, itu sulit. Karena terjemahan ini mengalami perubahan demi perubahan sepanjang masa. Contoh, saya hanya ingin menguraikan sedikit lagi. Di dalam Markus 2 ayat 16, Markus 2 ayat 16 sampai ayat 18. Siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa asing, dipatok ular tidak apa-apa, minum racun tidak apa-apa. Nah, keterangan ini sangat nyata bahwa mereka yang percaya akan Tuhan datang dalam rupa manusia, lahir sebagai manusia di kota Daud. Ya. Lalu kemudian mereka dibaptis, mereka bisa berbicara dalam bahasa asing. Mereka bisa minum racun. Ini keterangan yang nyata di dalam dalil Anda. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa menjadikan ini adalah kitab suci? Tetapi ternyata tidak bisa dibuktikan penjabaran dan pembuktiannya, sementara tantangannya sangat nyata, sangat gamblang dinyatakan dalam kitab Anda. Kalau Anda mengatakan itu murid Yesus menjelaskan itu dari sudut pandang yang berbeda, silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Juma atas responnya. Memang benar terjemahan itu seringkali membuat banyak kebingungan ya. Saya juga mengakui itu, saya tidak bantah itu. Bahkan ada terjemahan-terjemahan tertentu yang sangat-sangat bisa dibilang lari lah dari aslinya. Saya tidak bantah hal itu. Tapi kalau dipikir-pikir, daripada dia tidak diterjemahkan sama sekali, orang mungkin tidak akan tahu apa itu isi Alkitab, karena yang bisa baca Alkitab hanya orang-orang yang bisa bahasa Ibrani. Dan tidak semua orang bisa berbahasa Ibrani, kan begitu.
Jadi ada memang sedikit masalahnya dengan terjemahan, tapi kalau dibandingkan dengan efek bagusnya, lebih bagus lah, karena firman ini jadi tersampaikan, bisa dimengerti oleh banyak orang. Dan terjemahan-terjemahan tadi yang saya bilang ada yang bermasalah itu tidak bisa dibilang tidak terlalu merubah esensi daripada makna yang disampaikan, karena tujuan dari orang membaca Alkitab bukan untuk jadi pintar atau bukan untuk jadi jago debat, bukan, tapi tujuannya adalah untuk mengenal Yesus, dan dengan mengenal Yesus orang menjadi selamat sesuai dengan Yohanes 3:16 gitu kan, karena begitu besar kasih Allah. Nah, jadi itunya sebenarnya tujuan utama daripada adanya Alkitab. Nggak ada gunanya kita tahu bahasa Ibrani, kita jago bahasa Ibrani sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Wahyu memang bukan bahasa Ibrani, tapi semua bahasa kita bisa kuasai untuk memahami Alkitab dari bahasa aslinya, Yunani, Aramaik, Yahudi, Ibrani. Nggak ada gunanya itu kalau tujuan utama daripada Alkitab itu sendiri tidak tersampaikan, yaitu memperkenalkan Yesus kepada orang gitu kan. Nah, itunya sebenarnya tujuan utama daripada Alkitab ini. Bahasa tidak terlalu menjadi fokusnya. Lalu apalagi tadi yang dibilang Bang Juma? Tadi kalau nggak salah saya dengar Bang Juma juga bilang bahwa di Alkitab itu apa tadi, coba bantu saya agak lupa tadi yang terakhir Bang Juma. Kenapa pohonnya tadi? Ya, itu dikatakan dalam kitab terjemahan, bukan isi daripada kitabnya Yahudi, tapi terjemahan yang Anda katakan sebagai yang terakhir maksud saya, Bang. Kata-kata terakhir Abang sebelum saya bicara, saya lupa tadi. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah kitab menjadi sebagai firman Tuhan sementara dia mengalami perubahan demi perubahan? Oke, ya benar-benar. Jadi ya memang terjemahan itu seringkali mengalami revisi-revisi ya. Sedangkan kita bahasa Indonesia saja sudah beberapa kali mengalami revisi. Ada terjemahan lama, terjemahan baru, dan ada versi-versi lainnya. Nah, saya pernah baca juga itu terjemahan-terjemahan lain. Ada Seliver Indonesia, ada terjemahan sederhana, ada terjemahan ini. Dan memang kalau kita baca terjemahan itu, yang namanya juga terjemahan, artinya Alkitab itu kayak diceritain pakai perspektif sang penerjemah gitu. Dan saya tidak bantah, sering jadi ada larinya gitu, jadi ada salahnya gitu. Nah, saya sebagai orang yang mengenal atau mengetahui ada terjemahan seperti itu, bijak saya adalah ya kita coba lakukan komparasi atau cross reference, dan kalau bisa coba buka bahasa aslinya. Mungkin kalau tidak bisa bahasa Ibrani, coba bahasa Inggris gitu kan, yang mungkin vocabulary-nya lebih lengkap daripada bahasa Indonesia. Dan untungnya di zaman sekarang ini sudah ada internet, kita bisa cek bahasa aslinya itu apa artinya. Ada strong concordance, ada lexicon, ada macam-macam yang bisa kita gunakan sebagai reference untuk mengetahui. Sebab di situ dijelaskan kata ini artinya ini, maknanya ini, konteksnya ini. Jadi dijelaskan seperti itu. Nah, itu kalau benar-benar kita mau tahu arti asli daripada ayat tersebut. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua orang dalam posisi seperti saya, tidak semua orang bisa bahasa Inggris, tidak semua orang bisa buka internet, tidak semua orang bisa mengerti seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan hal itu kepada mereka? Kayak saya, seorang dari suku Batak ya, di kampung misalnya ada kakek sama nenek yang nggak tahu bahasa Indonesia sama sekali. Gimana mereka mau baca Alkitab? Terpaksa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Batak atau Bibelnya bahasa Batak. Itulah yang mereka bisa baca dan pahami. Walaupun ada makna-makna tertentu yang jadi meleset dari aslinya karena terjemahan tadi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Apalagi yang mau kita perbuat gitu kan? Nah, jadi itu saya rasa sebagai excuse atau sebagai alasan kenapa dijadikan terjemahan gitu, untuk menolong banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti orang-orang elit yang mengetahui bahasa atau memiliki akses ke internet. Itu kalau respon dari saya mengenai terjemahan, Bang Juma. Silakan. Dan apakah menurut Anda terjemahan itu masih murni firman Tuhan?
Kalau mengenai alternasi tadi atau perubahan karena perbedaan perspektif daripada si penerjemah, kita kalau masalah kayak mencari emas ya, Bang Juma, nggak ada emas 100% murni, nggak ada. Itu paling tinggi 99,99%. Artinya selalu ada perubahan, ada alternasi, ada sedikit yang berbeda. Namanya juga sudah diterjemahkan gitu kan. Nah, tapi bukan berarti firman yang disampaikan Tuhan itu menjadi najis. Enggak langsung jadi najis hanya gara-gara diterjemahkan. Jadi gimana ya? Namanya manusia punya banyak bahasa. Ya, kalau satu orang bicara dalam bahasanya, misalnya bahasa Ibrani, orang yang non Ibrani ya mau nggak mau harus belajar bahasa Ibrani gitu. Tapi karena tadi ada terjemahan, dia tidak perlu belajar bahasa Ibrani. Dia menghemat sekian tahun untuk mempelajari bahasa Ibrani. Pertanyaannya, apakah dengan dia mempelajari Alkitab menggunakan bahasa ibunya, bahasa Indonesia misalnya, Alkitab itu atau firman Tuhan itu menjadi najis, menjadi kotor, menjadi hina hanya gara-gara ada sedikit perubahan? Tidak gitu loh. Mungkin ya, saya nangkapnya Bang Zuma mau 100% strict, tidak boleh salah, titik komanya harus pas, huruf, kata, penulisan pokoknya harus sama semua dengan aslinya. Itulah baru kita bilang dia suci atau kudus. Kalau saya rasa hal seperti itu tidak bisa terjadi di dunia ini, Bang Juma. Silahkan. Baik, saya ingin mengutip Wahyu 22 ayat 18. Di situ dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan di dalam kitab ini. Kata Yesus loh, Yesus yang diklaim bahwa dia yang berkata. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka dan malapetaka. Di ayat 19 dikatakan, dan barang siapa yang mengurangi juga akan mendapatkan malapetaka. Ini kecaman. Yesus mengecam orang-orang yang bakal menambah dan mengurangi perkataan. Anda dengan terang mengatakan bahwa tidak ada emas itu murni. Dengan kata lain, kitab Anda tidak lagi murni firman Tuhan. Nah, saya bukannya mau menghakimi, tidak. Saya hanya ingin menyadarkan Anda bahwa ketika Yesus mengatakan segala firman yang aku terima dari Allah telah aku sampaikan kepada mereka, saya yakin Yesus menyampaikan semuanya 100% adalah firman Tuhan tanpa Yesus tambah-tambahin. Karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku, yang memberikan aku tugas untuk menyampaikan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sebagai narasumber tidak mungkin mencampur adukan antara apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Ia sampaikan dengan apa yang tidak diperintahkan untuk dia. Itu harus Anda imani. Saya ambil contoh gini. Dulu saya pernah berdebat dengan orang yang mengaku pakar S2 teologi. Dia katakan begini, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena pada masa Nabi Yakub, ya, Tuhan sudah datang kepada dia dalam bentuk manusia. Kemudian pada masa Abraham, dia juga datang sebagai manusia. Saya minta dalilnya, dia menunjukkan Kejadian 31 ayat 11 dan juga Kejadian 22 ayat 11. Dia katakan begini, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Lalu kemudian Tuhan berkata kepadaku, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Nah, itu artinya katanya Tuhan sudah datang kepada Yakub dalam rupa makhluk. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Lalu Abraham menjawab, Tuhan berseru kepada Abraham, Abraham, Abraham. Lalu kemudian sahut Abraham adalah, ya Tuhanku. Nah, dengan alasan inilah kemudian sang teologi ini mengatakan, itu bukti bahwa dari zaman Abraham, Yakub, Tuhan sudah datang berupa makhluk, berupa manusia kepada mereka. Kenapa Anda ragu terhadap Yesus yang adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia? Lalu saya katakan kepada dia, apa yang menjadi dasar Anda? Nah itu terjemahan, itu kitab lain, kata dia. Saya katakan, coba Anda baca original teksnya. Wa yomer elai malak ha Elohim bahallahu Yakub wa Umar hei neni. Situ jelas, tidak memanggil Hasan, tetapi dikatakan hei neni. Ketika Abraham ditanyai oleh malaikat Tuhan,
Abraham mengatakan, Hineni. Yakub juga mengatakan, Hineni, ya saya. Wahai Yakub, Yakub menjawab, ya saya. Wahai Abraham, Abraham menjawab, ya saya. Hineni. Tapi apa yang dia lakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal yang dia katakan adalah, ya saya, ya saya. Betapa jauhnya perbedaan ini. Mengakibatkan orang yang tadinya artinya adalah ya saya, menulisnya kemudian menjadi ya Tuhanku, menjadikan dia menyembah kepada Yesus. Yang sudah terang-terang Yesus mengajarkan, aku adalah utusan. Di dalam beberapa ayat di dalam kitab Anda juga mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ibrani 2 ayat 7 ayat 9, Yesus hamba Tuhan. Terus kemudian Kisah Para Rasul 3 13 ayat 13 ada Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ayat 26, Yesus adalah hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4, dan banyak dalil yang menyatakan pengakuan Yesus itu sendiri. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Tetapi karena Lembaga Alkitab Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat frontal kaitannya dengan akidah keselamatan, maka orang-orang ini pun mengakui Yesus itu adalah Tuhan, karena Tuhan dulu sudah pernah datang kepada Abraham. Nah, saya ingin mengajak Anda menggunakan akal sehat seperti yang saya di awal tadi katakan. Orang beragama, kebenaran itu sumbangsinya dari agama dibenarkan oleh dalil. Jika dalilnya betul-betul adalah firman Tuhan. Seperti itu. Makasih. Giliran saya, oke. Baik, terima kasih Bang Juma. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa perubahan terjemahan itu tidak kayak mana ya bilangnya, nggak terlalu signifikan sampai membuat orang celaka. Kayak tadi contoh yang Bang Juma bilang itu, yang si Yakub bilang ya Tuhan gitu, bicara kepada Yesus dengan aslinya ya aku gitu kan. Nah, sebenarnya ketika diterjemahkan menjadi ya Tuhan, itu kan kayak si Yakub merespon ya Tuhan atau ya Yesus gitu kan. Dia merespon kepada panggilan daripada Yesus dengan cara menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, apakah itu salah dari terjemahan aslinya? Ya, mungkin salah dari terjemahan aslinya, tapi apakah itu signifikan sampai-sampai membuat orang akan menjadi masuk api neraka gara-gara salah baca? Tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Kalau mengenai membuktikan Yesus sebagai Tuhan atau ilahi, saya bisa buktikan, kita bisa buka apa sendiri nanti, Zoom tersendiri lagi membahas hal itu karena waktu kita tidak banyak. Tapi untuk sekarang, saya akan bilang tidak salah Yakub menjawab ya Tuhan kepada Yesus. Karena memang Yesus adalah ilahi. Kalau mau tahu kenapa, nanti kita bisa bahas. Lalu mengenai Wahyu tadi ya, atau ayat-ayat lain yang serupa. Tadi di Wahyu dibilang barang siapa yang menambahkan ayat-ayat kata-kata dalam ayat-ayat ini atau mengurangi akan terjadi malapetaka dan lain-lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bang Zuma, sesuatu yang kecil bukan itu yang dimaksudkan dalam Alkitab. Kalau memang benar kita mau benar-benar literate ya Bang Zuma, seperti yang Abang bilang tadi, hal sesepele itu pun harus kita bahas gitu kan. Artinya ketika saya membaca Wahyu itu, oke, ketika saya baca tiba-tiba saya kebelet, lidah saya kelilit, salah omong, artinya saya menambahi dong, saya merubah dong artinya, ya kan? Walaupun hanya satu kata, artinya pada saat itu juga harusnya petir datang dari langit menyambar saya tewas di tempat, gara-gara saya menambahi kata-kata yang saya salah ucap tadi di awal. Nah jadi gimana ya Bang Juma? Kita manusia dikasih akal budi tadi seperti kita bilang di awal, dikasih otak, dikasih pikiran. Harusnya kita bisa paham kata-kata itu maksudnya bagaimana. Kalau hanya masalah terjemahan kecil-kecilan, tidak signifikan sampai buat orang masuk api neraka, itu no problem, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Yang dimaksud di Wahyu tadi atau seperti yang di Matius, Markus, Lukas ya, yang dibilang minum racun tidak mati. Sebenarnya bisa aja kita bilang, orang Kristen, coba minum racun, minum baygon. Bisa nggak hidup tetap berdasarkan ayat ini? Itu bodoh namanya Bang Juma, kalau kita melakukan hal seperti itu, kalau kita minum racun. Ya, jadi dalam membaca Alkitab, selain kita butuh akal budi, ya, atau otak untuk berpikir, kita juga butuh
kebijaksanaan atau hikmat lah. Mirip-mirip sih hikmat dengan akal budi. Hikmat itu lebih kepada bijak gitu. Nah, yang dibilang di situ seperti dipatok ular tidak akan mati, itu tidak kayak mana ya, nggak selamanya kayak tiap detik itu berlaku hukum dipatok ular kebal. Nggak tiap detik itu berlaku. Ada masanya itu berlaku. Untuk sekarang mungkin sedang tidak terjadi, tapi kalau berdasarkan iman saya ya, tapi ketika nanti di akhir zaman, ketika sudah porak-poranda ini dunia, sudah hancur gitu kan, mungkin orang-orang sudah ke hutan, sudah berlarian ke gunung-gunung gitu kan, lalu mereka mungkin tidak tahu lagi mau makan apa, lalu mereka lihat ada buah yang rupanya itu buah beracun, dia makan karena dia sudah lapar, dia akan kebal. Dipatok ular dia misalnya di hutan itu, dia akan kebal, akan dijagai dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Karena situasi, konteksnya sedang dalam kondisi akhir zaman gitu, krisis akhir zaman gitu. Begitu juga dengan ayat-ayat lain di Alkitab. Jadi tidak semua ayat Alkitab itu bisa kita baca letter red 100% itu akan terjadi selalu. Tidak bisa seperti itu. Ada sejumlah kata-kata yang terjadi di waktu-waktu tertentu, atau ada sejumlah kata-kata yang kayak tadi Wahyu tadi itu ya, yang menambah-nambah akan kena malapetaka. Itu tidak bisa kita ambil secara literat, itu contohnya. Nggak bisa kita bilang, oh nanti kalau kau tambah-tambah ini akan disambar petir kau, akan kena ajab, akan kena ini. Enggak gitu cara baca Alkitab. Itu maksudnya di situ, karena banyak orang sekarang menggunakan Alkitab sebagai contoh ya, saya tidak sangkal banyak gereja, banyak pendeta menggunakan Alkitab sebagai sumber bisnis, cari uang. Mereka berkhotbah demi uang bayaran yang tinggi. Bahkan di akun Instagram saya ada lihat ada satu akun yang khusus mengekspos para pendeta yang bergelimang kekayaan dari uang-uang persembahan. Beli jam ratusan juta, beli tas ratusan juta, beli sepatu juta, ya pokoknya mahal-mahal lah. Nah, ini mereka manfaatkan, firman Tuhan ini mereka manfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, mereka akan berikan yang sedap-sedap kepada umat itu. Dia tidak akan beritahukan kayak kita harus bertobat karena waktu kita sudah tidak. Dia tidak sampaikan. Dia kasih yang enak-enak aja untuk dengar. Jadi orang, oh ya, kita hanya perlu begini, tidak perlu kita bertobat, tidak perlu. Jadi datang mereka tiap gereja kasih persembahan. Nah, ini tidak ada di Alkitab. Ini benar-benar ditambah-tambahi. Ini benar-benar lari dari konteks Alkitab. Dan ini berbahaya untuk keselamatan orang. Kenapa? Karena kalau orang terus dalam bisnis mereka tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan sesama mereka yang miskin, yang melarat di samping mereka, yang penting mereka datang gereja tiap hari Minggu kasih persembahan, mereka bakal selamat masuk surga. Ini yang dimaksud Tuhan, jangan dibuat firman Tuhan itu seperti itu untuk dirubah. Karena ini berbahaya untuk keselamatan orang tersebut. Karena harusnya pendeta menggunakan ayat-ayat ini untuk menyadarkan orang, kita harus bertobat, kita harus jual harta kita harus kasih ke orang-orang miskin supaya mereka bisa hidup lebih baik. Nah, ini fungsi daripada tadi Alkitab tadi untuk mengenalkan Yesus, yang mana Yesus ini adalah kasih. Ada juga cerita di mana dibilang seorang pemuda yang kaya, dia tanya apa yang harus saya lakukan supaya masuk surga? Jual hartamu. Artinya yang diajarkan tentang kasih gitu loh. Jadi sekali lagi saya simpulkan, maaf agak panjang, saya simpulkan bahwa Alkitab itu yang seperti Bang Zuma, kalau hanya berubah-berubah kecil, nggak signifikan gitu ya, itu tidak masalah gitu, kecuali dia sudah benar-benar lari dari konteks. Nah, ini baru nanti ada saatnya dia akan menerima upahnya gitu loh, akan menerima mungkin yang disebut dengan malapetaka tadi. Oke, maaf atas waktu yang panjang. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi kelihatannya memang sudah sangat mendalam doktrin yang melekat kepada iman Anda gitu. Sampai-sampai Anda berani mengucapkan Yakub bertemu dengan Yesus, Abraham menyeru kepada Yesus. Jadi gini, kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya sumber. Namun kemudian kita melihat adanya indikasi bahwa di antara penulis kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, itu memberitakan sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Kalaupun Anda mengatakan itu tidak bertentangan, itu tidak kontradiksi,
muatannya kemudian Anda mengatakan itu karena Anda mengimaninya sebagai kitab suci. Maka wajar kemudian Anda melakukan pembenaran dengan dasar asumsi demi asumsi. Padahal sangat jelas. Kalau saya, misalnya saya Zulkifli, berhadapan dengan murid saya 3. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan ini betul-betul firman Tuhan. Dan mereka ini adalah murid saya yang betul-betul murid pilihan. Maka tentu mereka akan mendengarkan dan melakukan apa yang saya instruksikan. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Nah, salah satu dari perintah Yesus itu adalah dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria. Itu amanat agungnya Yesus. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan mereka menulis dari sudut pandang, apa dasar ilmunya Anda mengatakan itu? Di dalam kekristenan, di dalam pengkajian ilmu kristologi, apa nama mata kuliahnya yang menjelaskan itu. Ya? Timer saya kok jalan itu? Ya, timernya jalan. Oh ya, maaf. Oke, maaf Bang Juma. Oke, siap. Jadi, apa nama mata pelajarannya yang mempelajari tentang perubahan dari ajaran Yesus yang mengatakan kepada Yohanes, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dengan perubahan yang dituliskan kemudian oleh Lukas, bahwa yang datang itu adalah Tuhan di kota Daud. Mungkin Anda bisa memberikan informasi di sini, supaya saya tidak menuduh adinda saya ini berasumsi gitu loh. Adakah ilmu di dalam kekristenan yang dipelajari yang bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran bahwa ketika Yohanes menerima firman dari Yesus, dia ceritakan seperti ini, namun berubah di saat Lukas menceritakan seperti ini, itu dikenal dengan ilmu apa di dalam kekristenan? Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas waktu yang diberikan untuk merespon. Baik, pertama saya mau ngomong dulu ya, doktrin gimana ya? Ya semua orang punya doktrin ya, doktrin. Tapi bukan berarti kayak kita jadi menolak apapun yang dibilang orang lain, bukan. Bang Juma sendiri pun saya yakin sudah ada doktrin yang melekat di pikiran Bang Juma ya. Saya tidak tahu doktrinnya apa, tapi pasti sudah ada lah. Nah, mengenai seperti yang saya bilang tadi, kalau membuktikan Yesus adalah malaikat di perjanjian lama, itu saya bisa buktikan kalau mau. Ada bisa kita buat waktu tersendiri. Itulah untuk itu. Lalu merespon bagian terakhir tadi yang dibilang Bang Juma, kristologi ya, bagian apa untuk mempelajari hal seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya bukan seorang yang datang dari latar belakang kependetaan yang tahu segalanya tentang kristologi atau apalah namanya itu. Tapi kalau Bang Zuma benar-benar mau tahu, yang soalnya dari tadi saya perhatiin Bang Zuma fokus sekali dengan perkataan yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia itu ya, itu tadi fokusnya saya perhatikan Bang Zuma bilang. Saya punya seorang guru dan sebenarnya ilmu saya kebanyakan dari guru itu. Dia orang Mesir, tinggal di Australia sekarang. Dia punya channel YouTube, tapi dalam bahasa Inggris ya. Kalau Bang Juma mau tonton punya YouTube dia, ada video tersendiri khusus menjelaskan itu. Nanti bisa saya tunjukkan kalau Bang Juma mau. Dia lebih pandai lah daripada saya menjelaskan, karena dia juga mantan seorang pendeta lah bisa dibilang, daripada saya yang ngomong. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya dengar gitu. Jadi bisa terjadi perubahan dari apa yang dia sampaikan itu gitu kan. Jadi lebih bagus mendengarkan dari sumber aslinya gitu kan. Walaupun yang saya sampaikan ini ada sedikit mirip-miripnya dengan apa yang dia bilang. Tapi kalau Bang Juma mau aslinya, nanti saya boleh bagi linknya ke channel YouTube-nya dia atau videonya saya kirimkan. Nah, jadi saya lihat waktu saya di sini sudah mau habis. Ya, saya mungkin tambahin Mas, saya tadi teledor. Jadi netizen katanya. Saya tambahin 2 menit lah, silakan. Oh, oke. Baik, ada 2 menit ya. Nah, apa tadi mau saya bilang ya? Ya, jadi Bang Zuma, kalau mengenai kepercayaan ya, iman saya tadi atau doktrin yang saya pegang, doktrin saya sederhana sih Bang Juma. Saya seperti saya bilang, saya nggak ada bergantung kepada denominasi gereja saya atau gereja Advent sendiri. Bahkan saya sendiri dikucilkan dari gereja saya sendiri gara-gara saya menolak doktrin Trinitas. Perlu teman-teman tahu ya, saya dikucilkan gitu loh. Saya tidak dikasih ngomong di depan gereja, saya dicuekin.
pandangan orang-orang gereja kepada saya itu jelek sekali, beda dengan sebelum mereka tahu saya menolak Trinitas. Pokoknya berubah jauh gitu. Jadi pada dasarnya saya bukan orang Advent lagi gitu, walaupun masih lengket di gereja itu. Makanya saya lebih suka bilang saya ini Kristen. Jadi doktrin saya murni apa yang tertulis di Alkitab. Kalau dibilang di Alkitab Yesus anak Allah, ya anak Allah. Kalau dibilang dia ilahi, ya ilahi, begitu kan. Jadi apa yang tertulis di situ itu yang saya pahami. Jadi yang Bang Juma sampaikan tadi itu semua saya pernah baca itu semua, dan saya tidak sanggah, saya tidak bantah, itu benar. Apa yang dikatakan Yohanes, apa yang dikatakan Lukas, Matius, Markus dan lain-lain, itu semua benar gitu. Mengenai Yesus di Perjanjian Lama, itu juga saya sudah pernah baca dan pelajari, ada caranya membuktikannya. Dan kalau Bang Juma mau lebih jelas lagi penjelasannya, seperti yang saya bilang tadi, ilmu saya semua datang dari guru saya yang orang Mesir ini. Lebih lengkap dia kalau Bang Zuma mau, tapi channelnya dalam bahasa Inggris gitu. Itu kalau Bang Zuma mau tahu lebih banyak ya. Kalau ilmu saya terbatas Bang Zuma, saya jujur aja, saya hanya orang biasa gitu. Habis 2 menit ini. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. 6 menit Jadi waktu untuk Anda. pertama saya mohon maaf ya, saya bukan mau menghakimi, tetapi ini hanya sebatas mencari titik kebenaran daripada ajaran yang kemudian dianut oleh saudara kita Kristen, demikian juga Islam. Kenapa tidak membahas Islam? Karena ini kaitannya dengan keotentikan kitab suci. Saya sudah mengatakan bahwa narasumber daripada Al-Quran itu satu-satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak ada celah di mana orang akan berdebat tentang kenapa di ayat ini mengatakan seperti ini, sementara Abu Bakar mengatakan seperti ini, sementara Utsman juga mengatakan hal yang berbeda. Itu tidak ditemukan di dalam penulisan Al-Quran. Nah, kembali kepada kitab yang memiliki satu sumber, tetapi kemudian informasinya antara satu oknum pembawa berita berbeda. Di dalam Markus 9 ayat 5 misalnya, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Tetapi di dalam Matius berbeda lagi. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Lalu kemudian di dalam Markus 13 ayat 35, "Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah ini pulang." Nah, di dalam Matius 24 ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Lalu kemudian di dalam Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Tapi di dalam Matius 16, di situ dikatakan, jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi." Jadi ini bukan mencari-cari kesalahan, kan? Tetapi ini menggelitik. Kalau kita masih memiliki akal sehat, mengimani sebuah informasi yang sudah ribuan tahun lamanya, ya, yang kemudian tiba di hadapan kita hari ini, maka orang yang mampu menggunakan akal sehatnya akan mencari titik benang merahnya. Bagaimana kemudian, benarkah ucapan ini? Atau ini adalah merupakan sebuah kekuatan yang dibangun kemudian untuk menjadikan Yesus, menjajakan Yesus untuk memperkaya diri. Karena di situ ada nuansa, ada yang dikatakan perpuluhan, ada yang dikatakan persembahan jemaat. Semakin banyak orang menuhankan Yesus dengan berbagai macam asumsi dalil, di mana Yesus yang tadinya adalah Rabi menjadi Tuhan, yang tadinya tuan rumah menjadi Tuhan, yang tadinya Mesias menjadi Tuhan, dan seterusnya, akan melahirkan sebuah pundi-pundi yang bisa memperkaya diri. Ini mohon maaf kata, bukan saya menuduh, tapi inilah yang ada, yang perlu kita sikapi dengan baik dan yang benar. Karena kenapa harus disikapi dengan baik dan benar? Kristen adalah agama syiar. Apa itu? Kristen adalah agama yang senantiasa mengajarkan orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Kristen. Maka kewajiban kita sebagai orang yang memiliki agama juga menyampaikan dua sisi ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sahabat-sahabat kita. Kalau Islam itu salah, tunjukkan kesesatan Islam. Tunjukkan kesesatan Islam. Ada pakar dari Kristen yang mampu menerangkan Al-Quran dengan baik. Ayo kita duduk sama-sama. Dari sisi mana Al-Quran itu salah menurut Anda? Ya, gimana?
Silakan. Lanjut Mas. Silakan. Waktu untuk Erben sudah habis ini. Oke, saya lanjut. Silakan. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya sumber. Artinya ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, maka sejatinya Lukas, Matius, Petrus, Paulus juga menyatakan hal yang sama. Tidak boleh berubah. Kenapa? Karena Yesus adalah sebagai penyampai firman kepada oknum yang ada di hadapannya, yaitu adalah murid. Murid-muridnya ini ketika dia mengasihi Yesus, maka dia harus berlaku sesuai apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Yesus menyampaikan firman itu tidak sampai 3 tahun. Tetapi bagaimana kemudian ketika kita urai dari ucapan yang ada di Lukas, ucapan yang ada di Markus, ucapan yang ada di Yohanes, ucapan yang ada di Matius, itu mereka seakan-akan menerima masing-masing minimal 10 tahun satu penulis. Bagaimana kemudian Lukas menuliskan tulisannya berbeda dengan tulisan yang ada di Yohanes. Berarti dia mendapatkan mata pembelajaran dari Yesus di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Lukas juga demikian. Tetapi sejarah menorehkan yang namanya anak Maria itu tidak sampai 3 tahun mengajarkan Injil. Tidak sampai 3 tahun. Jadi bagaimana mungkin pengarang penulis-penulis ini murni menerima dari Yesus, sementara tulisan mereka itu berbeda. Yang tadi mengatakan kafirlah atau antikristuslah orang-orang yang tidak mengimani Yesus lahir, datang sebagai manusia. Yang satunya mengatakan lahir Tuhan di kota Daud. Di mana mereka mendapatkan pelajaran ini? Kenapa bisa berbeda? Kapan Yesus mengajarkan kepada Lukas dan kapan Yesus mengajarkan kepada Yohanes? Kalau Al-Quran jelas ketika penyampaiannya kepada sahabat-sahabatnya, dia katakan kul huwallahu ahad. Semua penulis, semua penghafal yang mendengarkan ayat itu, yang hidup sama Rasulullah sampai yang hidup sampai hari ini, semuanya mengatakan surah Al-Ikhlas itu awalnya kul huwallahu ahad. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang mengatakan kemudian menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Saya kira seperti itu. Jadi sedikit saya tambahkan kepada adinda saya ini, kebenaran itu harus kita cari akarnya, bukan hanya menelaah, menerima, mengimani terjemahan demi terjemahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas.